Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Ambarwati dari Akuntansi 2019. Di sini saya ingin mengerjakan uji studi kasus modul 3. Di sini ada uh, ICQ atau yang bisa disebut dengan Internal Control Questionnaire. Nah, di sini yang pertama ada IKC persediaan. Untuk yang pertama, penyimpanan dan pengawasan fisik. Yang pertama, apakah persediaan yang A dipisahkan atas kelompok? Yang nomor satu, bahan baku, bahan dalam proses, barang jadi atau dagang, bahan pembantu, dan suku cadang. Lalu yang B, diatur secara rapi dan tertib. Yang C, tercegah dari pencurian, kerusakan, kebakaran, banjir, dan risiko. Dan yang D, secara berkala dicocokkan dengan kartu gudang. Ini jawabannya ya, terdapat di buku 1 halaman 89 sampai dengan 91. Lalu nomor 2, apakah persediaan di bawah pengawasan seorang penjaga gudang atau orang tertentu lainnya? Jawabannya ya, ada di buku 1 halaman 18. Lalu yang nomor 3, apakah kecuali petugas gudang dilarang masuk ke gudang? Jawabannya ya. Lalu yang keempat, apakah setiap pengeluaran barang jadi berdasarkan bukti penjualan tertulis? Jawabannya ya. Lalu nomor 5, apakah setiap pengeluaran barang jadi atau barang dagang harus berdasarkan surat jalan atau sejenisnya yang diotorisasi pejabat perusahaan yang berwenang? Jawabannya ya. Lalu yang nomor 6, apakah terdapat pos-pos penjagaan yang mengawasi arus keluar masuk barang dengan efektif? Jawabannya ya, ada di buku 1 halaman 88. Lalu sekarang kita masuk ke pembukuan persediaan. Di sini apabila klien menggunakan sistem persediaan perpetual, yang A, apakah dibuat kartu persediaan untuk bahan baku, barang dalam proses, barang jadi atau dagang, bahan pembantu, dan suku cadang? Lalu jawabannya itu ya, ada di buku 1 halaman 89. Kemudian yang B, apakah kartu persediaan tersebut dipegang oleh staf yang tidak menguasai persediaan secara fisik? Jawabannya ya. Yang C, apakah total jumlah menurut kartu persediaan tersebut secara berkala dicocokkan dengan akun kontrol persediaan? Jawabannya ya. Yang D, apakah saldo kartu persediaan dicocokkan dengan hasil stock of name paling sedikit setahun sekali? Jawabannya ya, ada di buku 1 halaman 88. Yang E, apabila terdapat selisih, apakah diinvestigasi oleh orang yang tidak menguasai persediaan secara fisik atau pemegang kartu persediaan? Jawabannya ya, ada di halaman 91. Lalu untuk yang F, apakah penyesuaian atau adjustment atas selisih diotorisasi oleh petugas berwenang? Jawabannya ya. Lalu yang ke-8, apabila digunakan sistem berkala atau periodic system, sebutkan prosedur dan pengawasan yang dilakukan. Di sini ada di halaman 23, karena PT Sugus ini menggunakan sistem perpetual, jadi jawabannya itu tidak relevan. Lalu kita masuk ke stock of name. Di sini yang nomor 9, apakah yang menguasai atau melakukan perhitungan atau menyusun ikhtisar hasil perhitungan terlepas dari yang A, penguasaan secara fisik atas barang, yang B, pencatatan kartu persediaan? Jawabannya ya, ada di buku 1 halaman 90. Lalu yang 10, apakah dibuat instruksi tertulis untuk melaksanakan stock of name dan dijelaskan kepada pelaksanaan stock of name? Jawabannya ya. Yang nomor 11, apakah dilakukan pisah batas atas penerimaan dan pengeluaran barang selama stock of name? Jawabannya ya. Jawabannya iya. Lalu yang ke-12, apakah barang yang penjual lambat atau slow moving, usang atau rusak telah disiapkan? Jawabannya iya. Yang ke-13, apakah hasil stock of name dicocokkan dengan buku besar? Jawabannya iya. Nomor 14, apakah persediaan air dinilai secara konsisten dengan tahun sebelumnya? Jawabannya iya. Lalu kita masuk ke
sistem pembiayaan. Yang 15, apakah terdapat sistem perhitungan biaya atau costing system? A. Sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, jawabannya ya. Yang B. Cocok dengan produk, jawabannya ya. Yang C. Terancang untuk mencegah pemborosan, jawabannya ya. Yang D. Dicocokkan dengan laporan keuangan, jawabannya ya. Dan yang E. Menggunakan biaya standar atau kalkulasi di muka untuk disesuaikan dengan biaya sebenarnya, jawabannya tidak. Yang F. Variasi yang timbul dibuat analisisnya, jawabannya tidak. Lalu yang nomor 16, apakah hal-hal sebagai berikut dilaporkan segera kepada manajemen? Yang A. Rencana kebutuhan, itu jawabannya ya. Yang B. Barang-barang yang penjualnya terlambat, jawabannya tidak. Yang C. Barang yang usang, jawabannya tidak. Yang D. Barang yang rusak, jawabannya tidak. Untuk yang E. Kelebihan persediaan, jawabannya ya. Untuk yang F. Persediaan sisa, jawabannya ya. Untuk nomor 17, ini semua jawabannya tidak relevan. Untuk nomor 18, apakah barang-barang tersebut pada butir 16 secara fisik dipisahkan? Jawabannya tidak relevan. Lalu kita masuk ke nomor 19. Apakah jumlah rata-rata persediaan cukup dapat diterima untuk jenis usaha dan besarnya perusahaan? Jawabannya ya, ada di buku 1 halaman 88. Nomor 20, apakah produksi dilakukan berdasarkan A. Pesanan? Jawabannya tidak. B. Produksi massa? Jawabannya iya. Untuk nomor 21, jika berdasarkan pesanan, apakah dibuat lembaran pesanan untuk setiap pesanan? Jawabannya tidak relevan. Untuk yang nomor 22, apakah penilaian persediaan berdasarkan A. Biaya, B. Biaya untuk harga pasar yang lebih rendah, dan C. Harga jual? Jawabannya tidak, ada di buku 1 halaman 23. Selanjutnya kita masuk ke orderan pembelian. Yang pertama, apakah pembelian dilakukan 1.1 oleh pejabat atau bagian khusus? Jawabannya ya, ada di buku 1 halaman 18. Untuk yang 1.2, yang terpisah dari bagian A. Akuntansi, pembayaran, penerimaan barang, penyimpanan, pencatatan, persediaan. Jawabannya ya, ada di halaman 18 sampai dengan 20 di buku 1. Lalu untuk yang 1.3, dengan syarat yang menguntungkan, misalnya tender pemasok terseleksi, jawabannya tidak karena PT Sugus tidak melakukan pembelian. Lalu untuk nomor 2, apakah order pembelian 2.1 dibuat untuk semua pembelian? Jawabannya ya, ada di buku 1 halaman 15 nomor 4. Lalu untuk yang 2.2, diotorisasi pejabat tertentu, jawabannya ya, ada di buku 1 halaman 18. Lalu untuk 2.3 diberi nomor urut teracak, jawabannya ya. Untuk 2.4 tersimpan lengkap termasuk yang dibatalkan, ada di buku 1 halaman 30 di bagian pembelian. Lalu untuk 2.5, belangko tersimpan dengan baik. Untuk 2.6, tembusan dikirim pada A. bagian akuntansi untuk dicocokkan dengan laporan dengan laporan penerimaan barang dan faktur, ada di buku 1 halaman 30 di bagian akuntansi. Lalu untuk yang B, bagian penerimaan barang sebagai otorisasi untuk penerimaan barang, ada jawabannya ya, ada di halaman 30 di bagian gudang. Lalu untuk nomor 3, apakah pembelian dikoordinasi dengan program produksi? Jawabannya ya. Anggaran penjualan? Jawabannya tidak. Dan batas persediaan minimum dan maksimum? Jawabannya ya, ada di buku 1 halaman 18. Selanjutnya, apakah kebijaksanaan pembelian tidak dilakukan dengan memberikan keuntungan luar biasa kepada 4.1 penjualan tertentu? Jawabannya tidak relevan sampai dengan 4.4 perusahaan afiliasi. Lalu yang nomor 5, apakah harga penawaran penjualan yang terdapat approve ditinjau secara berkala untuk memastikan bahwa melakukan harga bersaing? Jawabannya tidak. Untuk yang nomor 6,
Apakah terdapat bagian penerimaan barang yang terpisah dari bagian pembelian? Jawabannya ya. Bagian akuntansi? Jawabannya ya. Bagian pembayaran? Jawabannya ya. Bagian penyimpanan? Jawabannya tidak. Bagian pencatatan persediaan? Jawabannya ya. Ada di buku 1 halaman 18. Untuk nomor 7, apakah barang diterima disertai A. Surat jalan atau faktur dari pemasok? Jawabannya ya. Ada di buku 1 halaman 99 sampai 101. Untuk yang B, surat keterangan pengangkut? Jawabannya tidak. Nomor 8, apakah barang yang diterima diperiksa mengenai A. kuantitas, B. keadaan, C. spesifikasi pembelian lainnya, yang D. kecocokan dengan order pembelian? Jawabannya iya, kecuali kecocokan dengan order pembelian. Jawabannya tidak, ada di buku 1 halaman 18. Selanjutnya, kita masukkan nomor 10. Jika barang ditolak oleh bagian penerima, apakah dibuat surat jalan? Jawabannya iya. Apakah disimpan untuk bagian penyimpanan? Jawabannya iya. Apakah retur pembelian cukup terkontrol untuk mengurangi jumlah utang yang dibukukan? Jawabannya iya. Untuk yang sekarang kita masuk ke faktur pembelian. Di sini untuk nomor 11, apakah faktur-faktur dari pemasok diperiksa atau dicocokkan oleh staf bagian utang usaha dengan order pembelian? Jawabannya tidak relevan. Untuk laporan penerimaan barang, jawabannya tidak relevan. Lalu kita masuk ke nomor 13. Faktur ini secara terurut harus menunjukkan bukti-bukti persetujuan. Jawabannya iya. Lalu kita masuk ke pembelian khusus. Di sini nomor 14, apakah pembelian antar perusahaan afiliasi harganya layak? Jawabannya tidak relevan. Untuk yang nomor 15, apakah pembelian antar dependen dalam suatu perusahaan? Jawabannya tidak relevan. Karena PT Subus ini bukan perusahaan afiliasi. Lalu kita masuk ke hutang. Di sini nomor 19, apakah terdapat utang dagang? Jawabannya iya. Untuk nomor 20, apakah daftar kreditor atau utang 20.1 disusun secara up to date? Jawabannya iya. Lalu 2.2 dicocokkan dengan saldo akun kontrol? Jawabannya iya. 20.3 secara periodik di review atas saldo debit yang ada? Jawabannya iya, ada di buku 1 halaman 92 sampai dengan 93. Oke, selanjutnya kita masuk ke prosedur audit. Sini yang pertama, salah satu cara untuk meyakinkan penilaian persediaan per tanggal neraca atau laporan posisi keuangan adalah dengan melakukan pengambilan persediaan atau inventory taking. Hal-hal yang diperlukan atau diperhatikan dalam pengambilan persediaan ini adalah yang pertama, pelajari instruksi perhitungan persediaan perusahaan dan nilai kelayakannya. Ini tidak ada. Lalu untuk yang selanjutnya, minta daftar posisi persediaan yang mencakup nama barang, lokasi, kuantitas, dan harga per tanggal pengambilan persediaan. Ini telah dilaksanakan, ada di halaman 23. Selanjutnya, sebelum kegiatan perhitungan dilakukan, periksa ketelitian pelaksanaan prosedur pisah batas atau cut-off untuk penerimaan dan pengiriman barang dengan mencatat nomor terakhir dari laporan penerimaan barang, surat jalan, dan faktur pembelian. Ini telah dilaksanakan, ada di buku 1 halaman 89. Lalu, yang ini ada di halaman 91 buku 1. Lalu, apabila selama pengambilan persediaan aktivitas berlangsung terus, pisahkan persediaan yang mungkin akan dikirim hari ini. Jawabannya telah dilaksanakan, ada di buku 1 halaman 98 sampai dengan 103.
Lalu pastikan bahwa tidak ada pengiriman dan penerimaan setelah tanggal pisah batas berikut, sertakan dalam perhitungan persediaan perusahaan tersebut telah dilaksanakan. Lalu lakukan observasi atas kegiatan perhitungan di seluruh gudang. Perhitungkan dengan dilakukan secara sampling, terutama untuk barang yang pokok atau material dan mahal. Jawabannya telah dilaksanakan. Lalu waspada dengan penumpukan barang, kemungkinan adanya lubang dalam tumpukan dan persediaan yang terlihat sudah rusak, tidak laku, atau kurang baik. Di samping itu, waspada juga terhadap barang-barang yang tidak termasuk dalam kategori persediaan. Ini telah dilaksanakan. Lalu bandingkan barang-barang yang dihitung atau dilihat dengan saldo kartu gudang dan daftar persediaan menurut akuntansi. Jawabannya telah dilaksanakan. Selanjutnya, pastikan bahwa semua instruksi dalam pengambilan persediaan telah dilaksanakan dengan baik. Jawabannya telah dilaksanakan. Lalu, apabila pengambilan persediaan dilakukan sebelum tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, dilakukan prosedur penarikan maju atau tracking forward ke tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Sedangkan apabila pengambilan persediaan dilakukan secara tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, maka dilakukan prosedur penarikan mundur atau tracking back ke tanggal neraca, dan buat kertas kerjanya ini tidak ada. Lalu kita masuk ke nomor 2, uji penilaian harga persediaan dengan membandingkan pada faktur atau data lain dari pelanggan. Untuk itu, pilih barang yang bernilai material dalam daftar persediaan. Ini telah dilaksanakan, ada di buku 1 halaman 94. Lalu yang nomor 3, perhatikan kemungkinan perubahan sistem dari metode tahun lalu. Ini tidak ada. Lalu nomor 4, periksa semua penjumlahan dan perkalian dari daftar persediaan. Jawabannya telah dilaksanakan, ada di buku 1 di halaman 91. Lalu nomor 5, siapkan schedule utama. Lalu untuk nomor 6, minta daftar persediaan yang mencakup nama barang, kuantitas, dan harga pertanggal neraca dari laporan posisi keuangan serta cocokkan dengan buku besar. Ini telah dilaksanakan, ada di buku 1 halaman 89 sampai dengan 91. Untuk nomor 7, lakukan penelaah analitis untuk melihat kewajaran dan nilai persediaan. Ini telah dilaksanakan, ada di buku 2 halaman 59. Selanjutnya, nomor 8, pastikan bahwa barang dalam perjalanan telah dibukukan sesuai dengan statusnya, yaitu syarat pembelian seperti pembelian franko gudang si penjual. Jawabannya telah dilaksanakan, ada di buku 1 halaman 22. Lalu nomor 10, pelajari kecukupan pertanggungjawaban asuransi. Ini telah dilaksanakan, ada di halaman 133 atau 134 di buku 1. Selanjutnya, yakinkan bahwa perusahaan telah mengadakan penyisihan yang cukup untuk barang-barang yang penjualnya lambat atau usang atau sisa. Tidak ada. Lalu sekarang kita masuk ke pajak pertambahan nilai atau PPN masukan. Di sini pastikan bahwa pajak masukan tersebut telah dilaporkan atau dikreditkan secara teratur dalam SPT masa dan dikompensasikan dengan pajak keluaran. Ini telah dilaksanakan, ada di buku 1 halaman 91. Selanjutnya, kita masuk ke beban pokok penjualan. Di sini, lakukan perbandingan setiap jenis dan struktur beban yang termaksud harga pokok penjualan dalam tahun yang diperiksa dengan tahun lalu. Analisis sebab naik atau turunnya mencolok. Perhatikan klasifikasi beban yang dilakukan oleh perusahaan dan minta penjelasan bila terdapat perubahan yang material. Ini telah dilaksanakan, ada di buku 2 halaman 73. Lalu yakinkan bahwa harga pokok produksi itu
dicatat berdasarkan perhitungan yang didukung bukti-bukti. Jawabannya ya, ada di buku 2 halaman 73 atau PL2. Lalu kita masuk ke pemeriksaan pembelian. Di sini bandingkan pembelian tahun berjalan dengan tahun lalu serta dapatkan penjelasan bila terdapat perbedaan yang material. Ini telah dilakukan. Lalu yang ketujuh, lakukan pemeriksaan atas pembelian secara acak. Lalu ini jawabannya telah dilaksanakan. Ada di buku 2 halaman 59. Lalu untuk nomor 8, periksa kebenaran perhitungan materiatis pada faktur pembelian dan memo debit. Jawabannya telah dilaksanakan. Ada di buku 2 halaman 59. Untuk pemeriksa kebenaran PPN, masukkan atas pembelian barang atau jasa kena pajak. Ini telah dilaksanakan. Selanjutnya untuk nomor 10 di sini catat nomor dan tanggal dari laporan pemeriksaan barang dan bandingkan dengan yang tercatat pada buku pembelian. Ini jawabannya telah dilaksanakan atau telah dilakukan, ada di buku 2 halaman 75. Selanjutnya kita masuk ke utang usaha. Yang pertama, minta daftar utang usaha, periksa saldo masing-masing kreditur ke buku utang. Lakukan rekonsiliasi dengan saldo buku utang. Ini telah dilaksanakan, ada di buku halaman 92 buku 1. Lalu yang nomor 2, tentukan saldo yang akan dikonfirmasi dan dikirimkan surat konfirmasi kepada kreditur. Jawabannya telah dilaksanakan, ada di buku 1 halaman 94. Selanjutnya, teliti setiap selisih yang ada antara belasan surat konfirmasi dengan saldo menurut buku utang. Ini jawabannya ya, telah dilaksanakan, ada di halaman 94 buku 1. Nomor 7, bila konfirmasi tidak dijawab, maka lakukan alternatif prosedur dengan memeriksa faktur atau daftar mutasi laporan dari pemasok serta lakukan uji terhadap pembayaran setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Jawabannya iya. Lalu untuk nomor 8, ini jawabannya iya, ada di MM1.1. Selanjutnya untuk nomor 9, di sini periksa persoalan apa yang belum terselesaikan dan selidiki mengapa sampai terjadi persoalan tersebut. Jawabannya iya, ada di buku 1 halaman 94. Lalu buat kertas kerja dan simpulkan hasil pemeriksaan. Jawabannya ya, ada di buku 2 halaman 63. Selanjutnya kita masuk ke ke jurnal koreksi. Di sini untuk jurnal koreksi yang pertama ini ada beban produksi di debit sebesar 1.350.000 dan persediaan bahan baku polisinil di kredit sebesar 1.350.000. Dikoreksi karena bahan bakunya itu dicuri. Lalu yang nomor 2, persediaan bahan baku PS di debit sebesar 8 juta dan PPN masukan di debit sebesar 800.000. Utang usaha di kredit sebesar 8.800.000. Disebabkan karena adanya pembelian atau koreksi pembelian. Lalu yang ketiga, beban produksi sebesar 11 juta di debit dan persediaan bahan penolong di kredit sebesar 11 juta. Karena di sini disebabkan karena terendam banjir sehingga tidak dapat digunakan lagi atau koreksi bahan penolong. Untuk nomor 4, beban promosi sebesar 17.500.000 di debit dan persediaan barang jadi sebesar 15.910.000 di kredit dan PPN keluaran sebesar 1.591.000 di kredit. Ini karena koreksi barangnya konsinyasi pada PT Unicorn atau koreksi sampel promosi. Lalu yang kelima, di debit ada upah langsung sebesar 15 juta
Untuk di kredit ada utang yang masih harus dibayar sebesar 15 juta. Ini karena adanya koreksi pembayaran upah. Lalu untuk total debit ada 53.651.000 dan kredit 53.651.000. Lalu kita masuk ke inventory turnover. Di sini untuk harga pokok penjualan 2016 ada 4.556 juta, ada di buku 1 halaman 224. Lalu untuk harga pokok penjualan di 2017 ini ada di laba rugi. Untuk harga pokok penjualan ini ada di laba rugi juga. Untuk persediaan 2016 sebesar 1.131.900.000 ada di buku 1 di halaman 222. Lalu untuk persediaan 2017 ada di laporan neraca buku 1. Untuk di persediaan 2018 ada di laporan neraca buku 1. Untuk inventory turnover 2017 ini harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan menghasilkan 16,93. Lalu untuk inventory turnover 2018 ini ada di 14,65. Selanjutnya kita masuk ke F. Di sini untuk data per klien ini dilihat di neraca saldo di buku 1 halaman 15. Di sini terdapat koreksi di nomor 4 di kredit sebesar 15.910.000, maka saldo per auditnya itu data per klien ditambah dengan debit lalu ditambah dengan kredit menghasilkan 1.762.171.000. Lalu jangan lupa diberi tanda cross-cutting verified di sini. Lalu selanjutnya ada koreksi nomor 5 sebesar 15 juta di debit, maka per auditnya ini ada 305.107.800. Selanjutnya ada koreksi lagi untuk nomor 2 ini sebesar 8 juta di debit dan nomor 1 sebesar 1.350.000. Maka totalnya itu 527.156.300. Lalu ada koreksi lagi di nomor 3 sebesar 11 juta di kredit. Maka jumlah per auditnya itu 126.843.600. Nah, ini total dari per kliennya ini ada 2.726.503 2.726.538.700. Untuk di debit ada 23 juta, di kredit ada 28.260.000 dan di per klien data per audit di sini ada 2.721.278.700. Dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh Kiki Amirwati. Lalu kita masuk ke F1 atau schedule persediaan barang jadi. Di sini terdapat koreksi pada Rukofin SP1000. Terdapat koreksi di nomor 4 pada kredit sebesar 15.910.000, maka totalnya itu adalah total per auditnya itu 443.157.140 rupiah. Maka untuk per klien totalnya itu ada 1.778.081.000. Untuk debit itu 0, untuk kredit itu 15.910.000 dan untuk jumlah per audit itu ada 1.762.171.000. Selanjutnya kita masuk ke F2 atau schedule persediaan dalam proses. Di sini terdapat koreksi pada nomor 377, koreksi nomor 5, yaitu di debit sebesar 15 juta, maka jumlah per auditnya itu ada 142.791.900. Di sini untuk total per kliennya itu ada 280.107.800, untuk debitnya ini ada 15 juta, kreditnya ini 0, lalu untuk jumlah per auditnya itu ada 295.107.800. Nah, di sini untuk data per kliennya ini bisa dilihat di halaman 90 di buku 1 barang dalam proses. Selanjutnya kita masuk ke F3 atau schedule persediaan bahan baku.
Di sini terdapat koreksi untuk polivinil. Koreksinya nomor 1, dikredit sebesar 1.350.000. Untuk total per auditnya itu adalah data per klien, jumlah per klien ditambahin dengan debit lalu dikurangi dengan kredit. Maka hasilnya itu ada 23.400.000. Selanjutnya terdapat koreksi lagi di keterangan PS. Untuk koreksinya itu nomor 2 sebesar 800.000 di debit. Maka jumlahnya itu, jumlah per auditnya itu ada 38.400.000. Nih, untuk data per kliennya ini dilihat di buku 1 halaman 89 pada bahan baku. Maka untuk jumlah per kliennya ini ada 520.506.300. Untuk debitnya ini ada 800.000, untuk kreditnya ini ada 1.350. Lalu untuk jumlah per auditnya ini ada 519.956.300. Selanjutnya kita masuk ke F4 atau schedule persediaan barang bahan penolong. Di sini terdapat koreksi pada karton box. Koreksinya itu ada di nomor 3 untuk kredit sebesar 11 juta. Maka total per auditnya itu ada 57.838.000. Untuk data per klien ini dilihat di buku 1 halaman 89 pada bahan penolong. Untuk jumlah per kliennya ini ada 137.843.600. Untuk di debit ada sebesar 0. Untuk di kredit ada 11 juta dan untuk data per audit ada 126.843.600. Lalu kita masuk ke FF1. Di sini untuk fisik dan kartu ini dapat dilihat di buku 1 halaman 90. Lalu untuk di perbedaan ini dilihat di buku 1 di halaman 91. Nah, di sini terdapat perbedaan pada polivinil. Untuk fisik ada 1.560, sedangkan kartu ada 1.650. Maka perbedaan ini ada sebesar 90. Untuk keterangannya itu barang dicuri. Selanjutnya ada perbedaan lagi di carton box. Untuk di fisik ada sejumlah 52.580. Untuk di kartu ada 62.580. Ini terdapat perbedaan sebesar 10.000 dengan keterangan barang terendam banjir. Selanjutnya untuk Rucovin SP1000 ini terdapat perbedaan juga. Untuk di fisik ada 27.854, untuk di kartu ada 28.854. Ini terdapat selisih 1.000 untuk keterangan sampel barang produksi. Ini ada di schedule perhitungan fisik persediaan dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh Kiki Ambarwati. Selanjutnya kita masuk ke MM1.1. Di sini untuk keterangan CB itu adalah cocok dan untuk keterangan RD ini adalah tidak cocok. Selanjutnya kita masuk ke TOC3. Di sini untuk order pembelian, nama pelanggan, dan jumlah ini bisa dilihat di buku 1 halaman 94. Untuk tabel bukti pendukung ini ada di tabel pembelian halaman 99 sampai dengan 101. Lalu untuk otorisasi ini karena kita sebagai auditor kita berwenang untuk mendapatkan dokumentasi. Lalu untuk voting di sini karena auditor ini telah menguji kebenaran. Begitupun untuk pemeriksaan pencatatan dan buku besar. Nah, sekarang kita masuk ke M1. Di sini data per klien di sini bisa dilihat di buku 1 di halaman 92 sampai dengan 93. Di sini ada di PT Berkat ada debit Pare itu sebesar 990.000. Ini dari buku 1 di halaman 94 karena jawabannya tidak disetujui karena terdapat kesalahan.
Lalu ada lagi di PT Delta sebesar 8.800.000 di kredit. Ini juga sama karena jawabannya tidak disetujui karena adanya pembelian bahan baku PS yang belum dicatat. Lalu ada lagi di PT Elang sebesar 2 juta di kredit. Ini juga sama, jawabannya tidak disetujui karena giro yang sudah dibayar PT Elang sebesar 2 juta. Selanjutnya kita masuk ke MM 1.2. Di sini untuk 6 jumlah konfirmasi di sini 6 itu untuk CB, lalu 3 ini untuk RD, dan total 9 ini untuk total yang dikirim. Nah, di sini 6 itu kan untuk CB. Lalu untuk jumlah 711.559.100 ini adalah jumlah yang terkonfirmasi pada CB. Kemudian untuk yang RD di sini sebesar 569.347 rupiah 347.000. Di sini juga menjumlahkan saldo yang terkonfirmasi pada RD. Untuk di sini total 9 ini ada di MM.1. Selanjutnya kita masuk ke PL2. Di sini terdapat koreksi pada persediaan bahan baku akhir. Untuk nomor koreksi 2 dan 1 itu di debit sebesar 8 juta, di kredit sebesar 12.350 itu untuk nomor koreksi 3. Maka untuk per auditnya itu adalah per klien ditambah dengan debit lalu dikurangi dengan kredit. Di sini maka hasilnya adalah 662.699.900. Selanjutnya terdapat koreksi lagi di beban lain-lain. Untuk koreksinya itu nomor 4 sebesar 17.500.000. Ini untuk totalnya itu ada 44.215.117 rupiah. Lalu terdapat koreksi kembali di barang dalam proses akhir. Di sini koreksinya nomor 5 ada di debit sebesar 15 juta, maka jumlahnya itu ada 275.107.800. Kemudian ada koreksi kembali untuk persediaan barang jadi akhir di nomor 4 di kredit sebesar 15.910.000. Ini jadi totalnya itu 1.793.991.991.000. Lalu kita masuk ke PL 2.1. Di sini di PL2 itu kita di PL 2.1 ini ada di buku 1 halaman 94. Lalu kita masuk ke A2.1. Di sini untuk piutang usaha di sini ada pare. Ini untuk indeks E pada modul 2 terdapat debit sebesar 841 juta dan kredit sebesar 77 juta. Maka data per auditnya itu ada 12.757.973.240 rupiah. Selanjutnya ada di persediaan. Di sini ada di indeks F modul 3, yaitu di debit sebesar 23 juta dan di kredit sebesar 28.260.000. Di sini maka total itu ada 2.721.278.700. Selanjutnya kita masuk ke A2.2. Di sini ada terdapat pare pada utang usaha untuk debit sebesar 900.000 dan kredit sebesar 10.800. Maka per auditnya ini adalah data per klien ditambah dengan
maka jumlahnya itu ada 1.278.926.100. Selanjutnya kita masuk ke A3.1 atau schedule kertas kerja laba rugi. Di sini untuk penjualan neto ada di PL1 ada di debit sebesar 30 juta dan kredit sebesar 180 juta. Jadi totalnya itu ada 42.736.834.000. Lalu ada di beban pokok penjualan di sini ada di PL2 sebesar 24 miliar 8 di debit sebesar 40.051.000 dan di kredit itu ada 28.260.000. Lalu untuk total per auditnya ada 33.228.438.959 rupiah. Maka laba netonya itu adalah segini. Lalu kita masuk ke A3.2 atau kertas kerja laba rugi. Nah, di sini untuk saldo awal tahun itu ada per auditnya itu ada 3.219.772.334 rupiah. Untuk laba tahun berjalan itu di per audit ada 3.455.152.644 rupiah. Untuk total per audit ini ada 3.219.772.334 rupiah. Untuk di data per klien ada 6.674.924.978 rupiah. Untuk di data per audit ada 6.674.924.978 rupiah. Oke, baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.